Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin hadirat iman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga ya Luna, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-14. Judul babnya berlaku sedang dalam beribadah. Jadi tidak ada nilai yang wah dalam beribadah, tapi biasa-biasa saja. Hadis yang akan kita pelajari nomor 151. Saya tidak akan lagi membahas tentang bab judul karena sudah sekarang kita langsung lihat hadis yang berikutnya. Wa an Abi Rib'iyin Handolata bin Rabi al-Usaidi al-Khatib ahadi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Rib'i, yaitu Handolah bin Arabi al-Usaidi al-Khatib, salah seorang di antara juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Nabi punya juru tulis, sekarang disebutnya sekretaris, yaitu juru tulis biasanya bekerja di mana? Di kelurahan. Saking lamanya dia jadi juru tulis, maka namanya Pak Ulis disebut. Itu Pak Ulis. Itu Pak Ulis sebetulnya awalnya dia bukan nama orang, tapi nama gelarnya sebagai juru tulis. Disebut oleh Pak Ulis. Nah, Nabi punya juru tulis, diantaranya Abi Rib'i atau Handolah bin Arabi al-Usaid al-Khatib, dari kalimat kataba, tukang nulis. Salah seorang di antara juru tulisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dia berkata, ini yang berkata Pak Ulis itu kan, Pak Ulis Abi Rib'i, dia berkata begini. Laqawna Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Handolah. Kata Handolah, Abu Bakar bertemu dengan aku. Lalu ia berkata, kaifa anta ya Aba Handolah? Bagaimanakah keadaanmu, hei Handolah? Bagaimana kabarmu? Kata kita, kok kenapa ini percakapan sahabat sampai ditulis? Ya karena ada pelajaran di dalam. Ada ibro, ada pelajaran di dalamnya. Itu bagaimana percakapan di antara sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Handolah. Aku menjawab, nafaqo Handolah itu. Handolah takut pada dirinya sendiri kalau sampai menjadi seorang munafik.
Jadi ketika Handalah ditanya oleh Abu Bakar, bagaimana kabarmu? Ya, dia menjawab, nafak Handalah. Itu untuk Handalah sendiri muncul kekhawatiran. Kalau Handalah, dikata Handalah gitu kan? Kalau Handalah termasuk orang yang punya sifat munafik. Karena munafik merupakan penyakit yang sangat parah, itu obatnya sangat tidak ada. Selain dari banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, datang ke majelis ilmu, itu merupakan cara untuk mengobati kemunafikan dalam dirinya. Karena dia merupakan penyakit hati. Kemudian Abu Bakar berkata lagi, Subhanallah, Maha Suci Allah. Takjub itu kan Abu Bakar pada sifat Handalah sampai dia mengakui khawatir itu kan. Aku punya sifat kemunafikan dalam diriku. Kata Abu Bakar, Subhanallah, ma taqul, apa yang kau ucapkan itu? Aku menjawab, kata Handalah, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudakiruna bil jannah wa ka'anna ra'yal ayn. Saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada kita perihal surga dan neraka, seolah-olah keduanya itu benar-benar dapat dilihat, tampak di mata. Nabi bersabda kepada para sahabat, maka aku kata itu ada bersama Rasulullah. Nabi membahas tentang surga, tentang bab neraka, itu seakan-akan ada di hadapan kita semuanya. Aku ingin masuk ke dalam surga, aku pun takut oleh api neraka. Nabi berulang-ulang kalimat yang tadi kata Handalah. Nah di sini mana kalimat yang mengarah kepada kemunafikan? Ini kan belum nampak di sini. Ini belum nampak. Jadi kalimat yang pertama yang Handalah sampaikan kepada Abu Bakar ketika ditanya bagaimana kabar kamu? Ya, saya malah buat Handalah takut kalau saya terkena penyakit munafik. Kata Abu Bakar, Subhanallah, ma taqul, Maha Suci Allah, apa yang kamu ucapkan? Emangnya kenapa kata Abu Bakar sih? Maka Abu Bakar menjelaskan kalimatnya ini. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudakiruna bil jannah wa nar. Kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan berulang-ulang kepada kami tentang surga dan neraka. Ka'anna ra'yal ayn, seakan-akan kami melihat tampak di depan kedua mata saya. Saking kami beriman kepada surga dan neraka itu, Nabi berulang-ulang kepada kami, berlombalah ke dalam surga, takutlah api neraka. Saking seringnya, maka sekarang juga di depan kami semua. Ini lanjutannya. Fa'idha kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah kita keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apasanal ajwad wal aulad wa doyati nasina kasiran. Kita masih juga bermain-main dengan istri, anak-anak, dan mengurus berbagai macam harta untuk kehidupan kita di dunia ini. Sehingga dengan demikian banyak yang kita lupakan tentang hal surga dan neraka tadi. Kita banyak teman-teman itu. Suka pengajian, siang neraka, ingin surga. Asup ke kantor lagi, lupa surga dan neraka. Gitu tuh. Pasti gitu. Lalu untuk itu bukan umat Rasulullah, umat saya, bukan umat saya. Ketika kita membaca Quran, itu seakan-akan surga di hadapan kita. Kita berangkat ke pengajian, muncul harapan ingin masuk ke dalam surga.
Suku Ustaz Bu, Pak, hati-hati dengan neraka, gini ajabnya. Takut kan api neraka, Pak. Ingin masuk ke surga, takut api neraka. Bubar di pengajian, bubar pohon kabeh. Dan waktu gitulah. Nah maka butuh dicharger, dicas, Pak ya. Dicas iman kita seperti ini diantara. Kalau saya dicasnya dengan minum dulu di sini kan dicas. Nah, tampilan. Asli. Yang kemarin cirinya ya, karena rasa tidak pernah berbohong. Juga suka susu kental manis kita. Disertain sayuna gitu kayak itu kadieu. Nah, ini kan tesilanya tesilnya. Nyalah kita sainannya. Jadi ini Pak, kata handolah. Ya. Handolah, kata handolah takut. Jika dalam diri handolah terdapat sifat kemunafikan. Munafik apa? Ya ingin surga, takut neraka ketika bersama Rasul. Ketika Nabi menjabarkan, menyatakan kepada kami, ingatkan kepada surga neraka, kami ingin ke dalamnya, kami takut neraka. Bubar tina pengajian, Pak ya, berangkat ke pekerjaan, lupa semuanya, Pak. Lupa semuanya. Nah sehingga orang yang kurang imannya, yang dangkal keimanannya, ketika dia masuk ke tempat bekerja dan peluang untuk korupsi, dia melaksanakan. Karena tidak ada kendali dalam dirinya itu. Maka Nabi kan menjelaskan, la yasriku, tidak akan seseorang itu mencuri, wa huwa mu'minun, sementara dia masih ada iman dalam dirinya. Kenapa dia mencuri? Karena imannya lagi tidak ada. Imannya lagi OTW, lagi jalan-jalan. Maka dia melaksanakan yang pertama mungkin pemabukan, ini kata Nabi. Yang kedua pencurian, yang ketiga perzinahan. Dia orang yang beriman, ketika berzina imannya lagi tidak ada. Dia mencuri, ketika mencuri imannya lagi tidak ada. Kalau imannya ada, tidak mungkin dia melaksanakan di antara tiga macam yang tadi. Nah ini merupakan level sahabat, Pak. Maka kemunafikan yang disampaikan oleh Handolah di hadis ini, aku takut munafik. Kok kenapa aku berharap surga, takut api neraka? Itu hanya terjadi ketika bersama Rasulullah. Tapi ketika Nabi tidak ada bersama kami, maka kami pun biasa bermain dengan istri, dengan anak-anak, mengurus harta yang banyak. Seakan-akan lupa terhadap surga dan neraka. Ini merupakan level sahabat, apalagi kita. Maka kita harus banyak bergaul dengan ustaz, touring ustaz aja, piknik jeung ustaz, itu harus ngaliwat jeung ustaz. Ulah ngaji hungkul jeung ustaz ya mengaji hungkul jeung ustaz teh piknik tara diajak gitu. Bisi munafik kena gitu kan, bisi munafik gitu, Pak, kata hadis ini, Pak ya. Abu Bakar Siddiq ketika mendengar curhatan Handolah yang dia merupakan juru tulis Rasulullah, salah seorang utus Nabi ya. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq berkata, ini yang saya belum. Fawallah, demi Allah, kata Abu Bakar Siddiq. Inna lana kau mislahata. Demi Allah, sesungguhnya kami sendiri pun pernah mengalami seperti yang kau alami itu. Ini sama begitu, Pak. Kenapa itu jamaah ketika piknik itu ngajak ustaz? Terbebas ke itu.
Gitu. Kalau diajak sana mau bebas sana kan gitu Pak bahasanya. Pengumuman itu kan pada para jamaah yang akan ikut piknik ke Pangandaran, sekian hubungi Bapak Bendahara DKM nanti ngajak ke sekian nanya ke jamaah yang dekat Ustaz sana nah ngajak Ustaz pameng sanutuna merek naraon gitu cinta di pameng sagala. Berarti ada pertanyaan kenapa sampaikan muncul kata-kata pameng Pak Ustaz masalah izin gitu ya. Merek naraon itu nanti kan kita pakai renang gitu kan di pantai Pangandaran kan gitu. Ya, dan mentok isi dah usah sama manusia, sama manusia, kan? Tanggung parau kami karago kayak Ustaz. Itu banyak. Jadi mun piknik non itu touring kayaknya minimalnya ada kabar gitu kan. Kalau saya tidak berkabar sama sekali. Itu Pak Hajinya, banyak kan berkali-kali di sini. Pernah nggak piknik sama saya ke sini? Seringnya, kan? Jarang. Oh jarang, jarang waktu itu nenang. Handalah itulah kondisi psikologisnya. Ternyata Abu Bakar Siddiq juga sama, Pak. Siapa dia kan bersumpah Pak yang Pawallah inna lana qa mislahada. Demi Allah kata Abu Bakar Siddiq. Sesungguhnya kami sendiri pun pernah mengalami seperti hal yang kau alami. Jadi kalau bersama Nabi, terasa itu kan dekat dengan Allah kayak gitu kan Pak ya. Bubar dengan pengajian, sibuk dengan apa? Piknik dengan keluarga, ngurus usahanya. Salah nggak seperti itu? Nggak disalahkan Pak. Itu bukan merupakan ciri kemunafikan. Karena kita hidup di dunia tentu membutuhkan dunia, patut dibutuhkan gitu Pak ya. Pantolaktu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Handolah, baik. Saya dan Abu Bakar berangkat bersama sampai masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lalu saya berkata. Kata siapa? Kata Handolah. Nanti Pak ya, kita akan menemukan keterangan Nabi melarang kepada kita tidak boleh meminta. Kenapa tuh Ustaz meminta? Itu munafik enggak? Tapi ingat, saya tidak pernah meminta susu kepada Bapak. Saya hanya dikasih susu oleh Bapak, tidak cocok dengan saya. Saya berikan contoh, ini yang saya biasa. Kita meminta bukan? Kan? Nah, mungkin mana susu buat saya? Itu meminta namanya. Ketika dikirim susu Jumat kemarin, saya minum kemarin kan? Nah, beda sih. Ya sama yang ini. Jadi kocek bisa. Tos, mana ieu mah China ngapang teuing. Jadi terasa bajigur, terasa naon-naon ya, tapi tidak mengapa, bukan Pak ya. Handolah Abu Bakar Siddiq mengalami hal yang serupa, muncul kekhawatiran. Ketika bersama Nabi ikut pengajian begitu kuat, ingin masuk ke dalam surga. Ngaji bersama Nabi begitu kuat, takut api neraka. Bubar di pengajian, lupa itu semua. Sibuk dengan keluarga, sibuk dengan ngurus harta benda. Apakah ini termasuk orang yang munafik? Kata Handolah. Kata Abu Bakar, sama, aku pun seperti itu. Untuk mencari jawaban yang mereka tidak diskusi berdua, karena tidak mungkin ada solusinya. Maka pantolaktu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Handolah, saya dan Abu Bakar berangkat bersama sampai masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lalu aku berkata, "Na pako Handolah ya Rasulullah."
Handolah takut pada dirinya sendiri kalau sampai menjadi seorang munafik, ya Rasulullah. Handolah menyebut namanya sendiri, Handolah takut apabila dirinya memiliki sifat kemunafikan, ya Rasulullah. Rasul kan belum memahami, Pak, apa yang dimaksud oleh Pak Ulis yang tadi. Siapa Ulis di sini teh? Nah, Handolah ya, karena dia merupakan salah seorang juru tulis Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, wa madaka, naon saya tanya? Ya. Wa madaka, mengapa demikian? Atau apa itu? Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, nakunu indaka tudakiruna binar wajana ka'ana ro'yan air. Ya Rasulullah, kita kemarin semula ada bersama Tuhan, ada bersama Rasul. Tuhan senantiasa mengingat-ingatkan kepada kami perihal surga dan neraka, seolah-olah keduanya itu dapat dilihat oleh mata. Ini lanjutannya, langsung ke sini ya. Fa idza kharajna min indika, tapi setelah kita keluar dari sisi Tuhan, bubar dari pengajian, ada yang ngegoes, ada yang makan sarapan, ada yang ngahirupan motor, ngahirupan mobil, bubar dari pengajian kan kalau di kitab ya. Pasnal azwad wal aulad wa do'atil nasina kasiro. Ternyata kita masih juga bermain-main dengan istri, anak-anak, serta mengurus pula berbagai macam harta, sehingga karena itu banyak yang kita lupakan tentang keduanya tadi. Lupa, Pak, karena surga jeung kana neraka mah. Bahkan ketika melihat ada orang yang wafat diusung lewat di hadapan kita, itu seakan-akan kematian menimpa kepada orang lain. Kepada kita tidak mungkin kematian akan datang. Nah, maka Nabi memberikan penjelasan, sok ziarah kuburlah, kata Nabi. Karena ziarah kubur merupakan salah satu obat mengingatkan bahwa kita akan seperti mereka. Pernah nggak Bapak Ibu bisik dalam hati bahwa kita akan meninggal dunia? Tidak kan? Apalagi kalau kita selalu sehat. Sehat, jaguaritas, uang juga ada untuk pelesiran. Seakan-akan dunia ya tidak akan pernah kita tinggalkan. Rasulullah SAW ketika mendengar ucapan Handolah yang tadi ya, tentang dia merasa khawatir kemunafikan akan ada pada diri saya. Emangnya kenapa, kata Handolah? Kata Rasulullah pada Handolah, ya Rasul, kan kami sering ngaji bersama Rasul, membahas tentang bab surga, tentang bab neraka seakan-akan di hadapan kami. Tapi ketika kami bubar dari pengajian, lupa semuanya. Kenapa lupa? Sibuk membina keluarga, mengurus harta benda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, ini kata Nabi, waladhi nafsi biyadihi Allah tadumuna ala matakununa indi wa bidikri la sopatumul malaika ala kurusikum wa bituruqikum. Artinya, waladhi nafsi biyadihi, ini Nabi sampaikan bersumpah, waladhi nafsi biyadihi, kata beliau, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, jikalau engkau semua tetap sebagaimana hal keadaanmu di sisiku dan juga senantiasa berzikir ingat kepada Allah, sesungguhnya malaikat itu menjabat tanganmu semua, baik ketika engkau ada di hamparanmu sedang tidur, juga ketika ada di jalananmu sedang berjalan-jalan.
Walakin dia hantola saatan wa saatan. Tetapi hantola sesaat dan sesaat. Maksudnya sesaat untuk melakukan peribadahan kepada Allah dan sesaat lagi untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya, mencari sandang pangan dan lain-lain. Nah, Pak, jadi kalau kita suatu ketika lupa surga, lupa neraka, sibuk dengan dunia, itu bukan orang munafik kata Nabi, tapi demi Allah kata Nabi. Begitu kamu selamanya, ketika kamu sedang tidur, kamu dalam perjalanan, tujuannya apa? Mencari sebongkah berlian, bukan sesuap nasi. Itu usul utama, Pak. Mau cukup sesuap nasi. Kagok gitu kan? Kamu begitu selamanya. Tapi satu kesempatan kamu berzikir kepada Allah. Ya ini dia tadi. Ini merupakan zikir kita kepada Allah. Maka Nabi menjelaskan ya sampai begini kata Rasulullah. Mata kita ya. Mana tuh Pak? Malaikat tena ini kan? Sesungguhnya malaikat itu menjabat tanganmu semua, baik ketika engkau ada di hamparanmu sedang tidur, juga ketika ada di jalananmu sedang berjalan-jalan atau sedang healing, sedang touring. Jadi Bapak teh ulah hayang ngaji dina pikiran teh Pak. Ngaji jeung ngaji. Itu orang yang subuh ngaji, duha ngaji, berang ngaji, asar ngaji, malam ngaji, bagus tidak? Ya bagus, gitu kan, kenapa tidak bagus? Lebih bagus lagi kita punya waktu tersendiri untuk melaksanakan touring, gitu pada tuh. Pada touring terang aja gitu kan. Terus Jumahan terhadir kamu nawar kata. Nah, senang Ustaz abdi mah tos sepuh. Tidak perlu itu sudah ketemu tos sakaran lo cerai oge itu kan. Bukan berarti tos sepuh terlarang untuk melaksanakan touring. Bahkan semakin sepuh semakin sering touring. Jadi melihat ciptaan Allah yang Maha Kuasa sampai terucap kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabana. Itu kan merupakan ini dari sebuah tafakur alam kan gitu Pak ya. Kalau disebut kareret bangunan, kareret jalan anyar ngecor gitu kan. Jadi ini kata Nabi Pak. Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya. Jikalau engkau semua, maksudnya saha Abu Bakar dan Hanzalah, tetap sebagaimana hal keadaanmu di sisiku dan juga senantiasa berzikir ingat kepada Allah. Suatu ketika kamu ikut ngaji, satu ketika kamu berangkat untuk bermain bersama istri, bersama anak, ngurus harta, ngurus perusahaan. Tapi suatu ketika kamu juga zikir kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka endingnya kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu menjabat tanganmu semua, baik ketika engkau ada di hamparanmu, sedang tidur maksudnya Pak ya, juga sedang ada di jalananmu, maksudnya sedang berjalan-jalan. Tetapi hei hantolah sesaat dan sesaat, maksudnya ulah hayo we piknik, hayo we touring, karena panggilnya itu seperti itu, kan? Kapan kita ngaji, kapan kita sholat, kapan kita touring, kapan kita piknik, kapan kita jalan. Itu ada waktunya, ditentukan. Gitu Pak. Malaikat menjabat tanganmu. Maksudnya apa? Salut kepada kalian. Salut kepada kalian. Kalau kita kan selamat dan sukses gitu kan Pak ya. Berarti itu hal yang terpuji seperti itu Pak. Itu sudah Ustaz namanya touring ngaji keluar kota kan gitu Pak ya. Itu ada dua nilainya, jabat touring, jabat pengajian gitu kan. Jabat makan dikasih oleh jamaah yang jauh kan di sana. Kata lebih na Ustaz Pak. No nate. Pokoknya buku gitu kan. Sen ke sana mau keluar kota kan dia awas
Karena mobil, karena motor. Karena motornya bari touring salah sorangannya cinta lah. Ludung nanti ketengan. Nah, tak berangkat ke sana. Kata jamaah, ngawas heula tuang heula. Nah, tuang heula atuh. Tas tuang kumaha? Ngawas. Tos ngawas permios kan? Dibekal apa? Tak eta geunahna ustaz mah. Mun touring teh gitu kan. Di sini penulis kitab Riyadhus Shalihin menjabarkan Pak ya untuk kalimat ini Pak. Tetapi hai handola sesaat dan sesaat. Terus sampai kadi kata Nabi. Lalu ini penulis kitab ini memberikan penjelasan maksudnya. Nah ini, jadi ini bukan dari 8 hadis yang tadi, tapi penjelasan dari penterjemah kitab ini. Saya setuju dengan penjelasan ini. Maksudnya sesaat untuk melakukan peribadahan secara mahdoh, ya, artinya kami sholat, ya, ngaji seperti ini. Dan sesaat lagi untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya. Ya di antara bapak dan ibu kan ketika beres ngaji ada yang berangkat ke kantor, ya, ada berangkat ke tempat usahanya, juga ada anu moyan. Saya nomor sudah pensiun, itu paling senang gitu kan. Moyan tapi digaji ku Jokowi, kenal kan itu Pak. Karena melihat jasa-jasanya yang sudah lalu kan, bahwa ini berjasa kepada pemerintahan sekian puluh tahun, sudah mencapai usia batasnya, udah diistirahatkan oleh pemerintah, tapi tetap memberikan jaminan kehidupan kepadanya. Bersyukur kepada Allah. Di usia senja tidak disibukkan dengan pekerjaan, tapi kehidupannya ada jaminan dari pemerintah. Hakikatnya dari Allah yang Maha Kuasa. Mencari sandang, pangan, dan lain-lain. Nah itu Pak. Maksud dari hadis di nomor seberapa itu Pak? Nomor panjang ya. Nomor 151 untuk judul bab berlaku sedang dalam beribadah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, terakhir ya, satu lagi ya. Kita langsung saja lihat terjemahannya Pak ya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, pada suatu ketika Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri, lalu beliau bertanya kepadanya tentang nama dan perlunya berdiri. Para sahabat berkata, dia adalah Abu Israil bernadar hendak berdiri di terik matahari, tidak akan duduk, tidak akan bernaung, tidak akan berbicara, dan tetap akan berpuasa. Nabi SAW bersabda, perintahkan padanya supaya ia suka berbicara, bernaung, duduk-duduk, dan juga supaya ia meneruskan puasanya. Nah, Pak ya, ini kan kaitan dengan bab nadar di sini. Kata Ibnu Abbas, bayanama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu idza huwa bi rajulin qa'imin. Nabi khutbah Jumat. Kita jangan bayangkan itu masjid zaman Nabi teh ada atapnya, Pak ya. Ada keramiknya, ada karpet yang sekarang kita lihat. Bukan begitu Pak. Tapi berlantaikan pasir, beratapan terus langit ke atas. Kalau hujan ya udah diliburkan seperjama itu. Bahkan Nabi pernah bersabda kepada sahabat bilang, apabila hujan itu dengan lebat, maka ganti kalimatnya. Bukan hayya ala sholat, tapi kalimatnya sholu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu ketika hujan turun dengan lebat. Nah, ini si laki-laki berdiri di tempat yang panas, Pak. Ya, maka Nabi nanya, Pak, kepada orang yang kan naonan orang kan gitu, Pak ya. Maka para sahabat yang memberikan penjelasan kepada Nabi kan ditanya oleh Nabi kan. Kata para sahabat, dia itu namanya Abu Israil, ini nama orang kan.
dia bernadar tidak akan berdiri terus, tidak akan duduk berdiri di teriknya matahari. Karena dia bernadar seperti ini, maka Nabi mengatakan suruh dia duduk, suruh dia berbicara. Nah, artinya nadar itu boleh dibatalkan ketika isinya akan menyiksa pada diri orang yang bersangkutan. Ya, karena nadar bukan merupakan perkara yang dapat mengubah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Yang Nabi perintahkan bukan banyak bernadar, tapi banyak memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Iya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini sampai hadis nomor 152. Dan itulah akhir dari bab yang ke-14, berlaku sedang dalam beribadah. Sebelum diakhiri, barangkali ada pertanyaan, silakan. Nah, semoga dari bahasan yang tadi Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.